lintas bidang. Saya katakan, akibat perbuatan hukum yang menyalahi aturan di atasnya, karena sifat hukum itu tiga: satu bersifat mengatur, dua bersifat memaksa, empat bersifat mengikat. Itu hukum. Dan gugurlah suatu produk hukum apabila bertentangan dengan aturan di atasnya. Sementara kami adalah hal yang bersifat kedinasan umum, sementara Kemenag bersifat khusus. Diniyah Ta'miliyah di bawah Kemenag. Inilah pentingnya kita duduk bersama, dan saya salut kegiatan ini merupakan terobosan supaya terkomunikasikan dari kebijakan-kebijakan daerah dan juga kementerian yang ada, termasuk juga bagaimana kita bisa mengakomodir keinginan kita karena kita membedengi akhlak masyarakat. Saya katakan Pak, dalam diskusi gini, kan kesulitan Pak, bertentangan tidak boleh, religius Islami harus masuk, kemudian juga persepsi publik tidak ada menggugat secara PT-UN. Karena apabila suatu pasal atau klausul konsideran yang dibuatkan dalam suatu aturan bertentangan dengan aturan di atasnya, maka otomatis itu bisa PT-UN dan gugur. Kalau kita inginnya ada, nah ada solusi, cek abdi kieu, ya, lamun urang boga pulpen teu boga duit, ibadahna ku pulpen. Lamun urang teu boga pulpen boga jabatan tapi teu boga duit, ku jabatan. Lamun urang teu boga jabatan teu boga duit tapi bogana urang ngan saukur apa namanya? Pemikiran, ku pemikiran dan atau ku lisan. Kita cari solusi supaya ieu aturan tidak menyalahi aturan di atasnya, tetapi urang Kabupaten Tasikmalaya bisa asup karena sebuah produk surat keputusan. Alhamdulillah aya solusi nu abdi bantun tadi ti payun da engke substansina bakal kadinya. Saya katakan, saya bacakan, naon anu janten kahariwang jeung karempan dulur-dulur sadayana nu aya di ruangan ieu jeung saantero baraya ti FKDT kabupaten dugi ka kecamatan dugi ka desa, abdi paham bagaimana KKDT da moal aya batur mah anu nyumbang abdi mah tuh di Cineam bade ngadamel gedung FKDT da abdi mah nyumbang ngupingnya bu nenengnya kau naon kau ngagedung kau ngabangun gedung sekretariat. Alhamdulillah ieu mah keun we teu naroskeun ge pengumuman. Nah saya sampaikan kela saudara saha anu ka inspektorat ti inspektorat terus nelpon cenah sebentar. Lanjut, saya akan menyampaikan kahariwang. Leres hatur nuhun dulur. Ieu ku abdi dibacakeun we, da abdi kaukur 5 menit deui. Sabab akan menjawab seluruh nurani bapak-bapak dan ibu sekalian termasuk juga warga masyarakat, karena untuk bagaimana mendampingi masyarakat. Salah satunya telah termaksud di dalam suatu surat keputusan tentang petunjuk teknis PPDP Kabupaten Tasikmalaya tahun 2023. Jadi sareng Disdikbud mah kita jongjon teu dibahas deui ge geus asup. Ya, urang bacanya. Kita selingi dengan iklan berikut ini. Sabarnya, margi imah pasal bu, tek yang setengah-setengah kudu dibacakan secara utuh. Tenang, bismillahirrahmanirrahim. Nah, kapan nih? Syarat usia, persyaratan lain. Nah,
dalam poin 2 huruf E, persyaratan calon peserta didik baru menyerahkan, melampirkan fotokopi syahadah diniyah dan bagi yang belum mempunyai syahadah diniyah dianjurkan untuk mengikuti program pendampingan insentif selama minimal 1 semester. Saya jabarkan. Intensif, upami insentif ACIS. Kita lanjut sebentar. Kalau di sini diwajibkan, tidak ada peraturan teknis di atasnya, baik itu dinas provinsi dan atau Kemendikbud berkenaan dengan juknis yang harus mewajibkan. Tetapi kita ingin mengakomodir bagaimana supaya anak terbentengi dengan akhlaknya, adab-adaban Rasulullahnya, ilmu-ilmu agama secara khusus, bisa masuk kepada aturan, membantu orang tua, membantu kita, bersinergi semua, tetapi tidak menyalahi. Kami katakan, jika ada yang belum memiliki syahadah karena belum ikut madrasah diniyah, atau belang betong tegaduh syahadah, atau ikut tapi tegirik ujian, tidak berarti tidak diterima di sekolah itu. Terima dulu, ngan ada syarat selama 1 semester tetap harus diniyah. Kan keuntungan, ya kan? Jadi tetap terakomodir, syaratnya adalah syahadah, kemudian syahadah ada langsung dia menjadi syarat, tidak ada syahadah ada pernyataan. Selama 1 semester ada pendidikan, pendampingan tentang kediniahan. Kahartos mangresa dulur? Alhamdulillah tah engke bilih engke ditaroskeun tos kawaler ayeuna. Jadi untuk poin dan substansi yang ini dari Dinas Pendidikan sudah terjawab apa yang menjadi harapan Bapak-Bapak Ibu sekalian. Harapan masyarakat sudah diakomodir dalam petunjuk teknis PPDB Kabupaten Tasikmalaya. Takbir. Semangat, saya salut Pak, saya paham bagaimana KKDT. Ya, jadi ini benar-benar kami selaku leading sektor tentang dinas pendidikan yang bersifat umum, taat asas, patuh, kemudian juga regulasinya tidak akan menjadi debatable karena konsiderannya jelas, pasal ayatnya jelas. Bagaimana yang masyarakat berkeinginan, bagaimana organisasi FKDT berkeinginan, ternyata telah kami akomodir dan itu hasil diskusi kami secara panjang. Kenapa? Untuk supaya tidak terjadi gugatan-gugatan. Contoh, ini contoh kecil. Si A punya anak tegaduh syahadah. Ini orang ada contoh bahkan hiji, tapi bisa 10, bisa 20, bisa 30, bisa 100. Punya anak, ini sekolahnya dekat. Ini sekolah mewajibkan, katanya wajib. Tatkala ini mau ke sini mental, masuk ke sekolah ini mental, di kabupaten mental, dia masuk ke kota, dia masuk ke Ciamis, dia masuk ke Garut, dia masuk ke Pangandaran, dia masuk ke Banjar, tos 3 bulan pindah deui, karena sudah tidak ada syarat syahadah. Jadi orang-orang kabupaten bisa berbondong-bondong asup maheula ke kota atau ke kabupaten atau ke Ciamis selama beberapa bulan, nanti pindah ke Tasik. Yang rugi siapa? Kita. Karena apa? Karena ada syahadah syarat. Padahal banyak yang belum mendapatkan syahadah. Daripada hal itu terjadi, mending syahadah tetap dicantumkan bagi yang sudah punya dan dipersyaratkan 1 semester untuk pendidikan diniyah. Itu solusi, Pak. Kalau persoalan lebih tajam, mudah. Orang mempersoalkan bisa, orang menuduh juga bisa, tergantung persepsi dan sudut pandang. Tetapi yang paling penting dari sebuah persoalan, bagaimana mengkomunikasikan dan juga mencari solusinya, bukan mempertajam persoalan. Ini adalah solusi gear tengah
gerak tengah. Digerak-gerak di tengah-tengah. Non sababna tadi rasional. Saat orang tua tidak masuk di kabupaten karena dikunci dengan syarat itu dan banyak yang belum punya syahadah, dia akan keluar Kabupaten Tasik daftarnya. Ya kan? Kita akan rugi sendiri. Kenapa? Karena ada ini. Yang lain, contoh yang kedua. Tapi beda pemikiran. Kalau ada persyaratan wajib. Begitu mau daftar dia mental. Orang tuanya ilmunya kuat, pendidikannya cukup dan atau menggunakan pihak ketiga. Dia akan menggugat secara PT UN tentang ini. Kenapa? Anak saya sudah berhak masuk sekolah negeri. Anak saya berhak masuk sekolah swasta. Anak saya masuk sekolah SMP. Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, kewajiban belajar 12 tahun. Saat anak saya sudah masuk ke sekolah SMP, kenapa ditolak? Paham? Setelah ditolak dia mental. Alasan apa menolak? Ini juknis. Juknis luhur mana aja undang-undang. Kalah kita. Disalahkan kita, gugat balik secara materi dan atau imateri. Kenapa? Karena membuat aturan, membuat juknis yang mengkebiri hak warga negara untuk bisa masuk sekolah. Paham? Numawi di sana ke tengah. Gitu, tidak bisa wajib. Sementara ini. Kenapa peraturan bupati sementara juga belum dibuat? Pernah dulu ada. Mungkin secara silent disimpan karena itu ada kewajiban. Sekarang direndamkan dulu karena memang itu bertentangan dengan hak-hak asasi manusia, hak-hak pendidikan anak, kan juga bertentangan dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Ini bila bisa menggunakan orang tua murid menggunakan pihak ketiga, sehingga hal ini kita mengambil simpulan bahwa surat keputusan tidak boleh bertentangan dengan hukum di atasnya, regulasi tidak boleh bertentangan dengan di atasnya, tetapi terakomodir bagaimana kepentingan masyarakat dan bagaimana taat asas kita lakukan. Maka syahadah ditunjukkan saat pendaftaran masuk sekolah, dan apabila yang belum bisa menunjukkan maka akan ada pendampingan tentang di madrasah diniyah selama 1 semester. Kaditu nama lamun geus biasa masuk jadi hoyong. Ya kan, seperti itu. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kami sudah menjawab, kami sudah menyampaikan informasi, keinginan kita, keinginan masyarakat yang terrepresentasikan dalam FKDT Kabupaten Tasikmalaya telah termasukkan di dalam Juklak Juknis PPDB Disdikbud Kabupaten Tasikmalaya. Untuk lainnya, silahkan nanti berkembang diskusi. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang kami hormati, Kilanceuk oge unsur pimpinan di tempat ini, selamat melaksanakan kegiatan hari ini. Mudah-mudahan selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu keputusan-keputusan, ada suatu kumulatif kebersamaan, tingkatkan persatuan, ukhuwah Islamiyah, kemudian juga menjadi filter daripada seluruh informasi yang masuk. FKDT selalu tampil di depan, bukan hanya Yamaha. Kemudian juga kita sekalian juga di mana-mana tetap eksis dan ada untuk Kabupaten Tasikmalaya. Yang penting bagaimana kita memang kalau belum bisa langkah tegap, marilah satu langkah ke depan itu lebih baik daripada kita jalan di tempat. Ini istilah yang akan kita bangun. Hidup lama atau tidak itu rahasia. Proses lebih penting untuk mencari kebahagiaan kita dengan ibadah, sebab ending itu takdirnya Allah. Ada proses berjalan kita lakukan, jangan dulu berpikir ending, karena ending terkait dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Saya juga alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, teh neneng mah di Gunung Tanjung tos uninga dalami 2 tahun di Gunung Tanjung. Saya sempat juga diberangkatkan oleh pemerintah untuk pendidikan karakter building di Adelaide University di Australia Selatan. Kemudian juga pernah di Sydney, dan juga saat Kasubag Protokol pendidikan pelatihan keprotokolan di Provinsi Jawa Barat, dan juga diberangkatkan kegiatan keprotokolan di Singapura. Singapurnya Singapura asli sanes KW. Singapura kan Singaparna, iya asli Singapura.
Perjalanan juga kalau dari Jakarta ke Singapura 1 jam 45 menit. Untuk dari Bandara Soekarno-Hatta ke Sydney itu 9 jam. Dari Sydney ke Adelaide itu 3 jam. Bilih bade anu hoyong kantun ti Bojong Salawe karena compreng ka paling kidul. Dugi lah ke Australia. Demikian Bapak Ibu sekalian. Ngan ditu mah bagus Pak. Izin sekedap deui. Ibalah lakon barudak tah. Barudak sekitar kana alah mun di urang mah pagod ka karaya balah hidang lelempangan. Bahasa Inggrisna pinter Pak. Asli eta. Di urang mah boro-boro urang wae balepotan. Budak di ditu eta mah nya. Ini salah satu oleh-oleh saja bahwa memang tahun 2019 memang saya diberangkatkan oleh pemerintah perwakilan untuk di Australia Selatan di University of Adelaide di sana karena memang itu universitas tertua di Australia. Kalau di sini mah UGM kalau di kita. Bapak Ibu sekalian sekali lagi mohon maaf itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada lebihnya juga mohon maaf, apalagi kurangnya. Hadanallah wa yakum ajmain. Walhul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk Pak Sekdis, luar biasa ya. Walaupun tadi ada sensitif karena ada insentif, ternyata intensif ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, penyelenggara Madrasah Diniyah Takmiliyah siap-siap membuka program intensif 6 bulan untuk pendampingan bagi mereka yang tidak membawa syahadah. Ya, membawa syahadah dini. Nah, 1 tahun Pak. Bapak Ibu sekalian, bukan tidak menerima pertanyaan, tetapi waktu pembukaan sudah akan kita mulai. Oleh karena itu saya sampaikan terima kasih pertama kepada Bapak Dedi dari BPJS Ketenagakerjaan, yang kedua kepada Pak Sekdis yang telah menyampaikan kabar gembira bagi kita semua. Saya sebagai pengantar acara menyampaikan permohonan maaf bila penyampaian kurang berkenan kepada Bapak Ibu sekalian. Walafu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.